masih kelihatan gondrong. Nah itu kalian lihat greget-greget yang jantan. Jadi dia tuh udah kayak nafsu gitu, pengen kawin sama yang betina. Campur ya, nggak tahu jam berapa tadi lompatnya. Nah ini ritual nih guys. Jadi ini ritual PD. Oke guys, kembali lagi di channel caranya kita semua. Nah di kesempatan kali ini aku bakalan berbagi tentang, Bang, apakah bisa cana yang sudah pecah pair itu pair lagi? Ya itu jawabannya bisa di sini. Caranya bagaimana dan apa yang harus kita perhatikan itu aku bagiin di sini. Sebenarnya untuk cana-cana yang lain aku sih belum pernah sebenarnya. Cuman kayaknya sih bisa. Meskipun perlu waktu yang agak lama dan perlu ketelitian ya, agar salah satu dari ikan itu nggak mati maksudnya gitu lah. Maksudnya adalah hal-hal yang harus kita perhatikan, kita jagain untuk ikan yang baru kita pairing ataupun sudah pecah pair lalu kita pairing lagi. Kenapa aku bisa bilang kemungkinan, ini kemungkinan bisa. Dulu aku breeding pibas dan pibasku itu jantannya yang mau gesek yang bagus itu cuma satu gitu. Sedangkan betinanya aku punya dua. Nah jadi untuk si jantan sendiri ini aku pernah pasangin sama betina yang A. Setelah itu setelah ini bertelur selesai, anak-anaknya masih kecil, aku komteng lagi si betina yang awal. Setelah itu si jantan ini aku komteng berdua aja lagi sama betina yang lain gitu. Dan itu berhasil. Besoknya aku pairing lagi betinanya yang kemarin bertelur, itu bisa. Jadi sebenarnya bisa, meskipun ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan agar tidak terjadi sesuatu hal yang fatal, terutama kayak ikan berantem, meskipun itu sebenarnya wajar. Cuman tetap harus ada yang diperhatikan. Dan untuk Asiatica ini aku mohon doanya semoga berhasil, dan mungkin kalau berhasil nanti kita bakalan banyak banget giveaway Asiatica. Karena di sini aku sendiri juga nggak jualan ya gitu. Cuman kalau berhasil kan ada kesenangan sendiri gitu. Dan buat yang baru datang jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Kalau gitu nggak usah lama-lama nih, kita intro dulu. Nah oke guys, jadi ini dia penampakan cana Asiatica kita. Ini yang baru lompat kemarin, itu yang di video, mungkin 4 hari 5 hari yang lalu lompat ya. Dan ini yang betina, ini akhirnya aku satuin lagi. Rencananya aku mau pairin. Jadi dia ini sudah pisah kurang lebih berapa lama ya, lama banget sih udah pisahnya. Dan ini sekarang niatnya aku pairin lagi. Jadi ya gini nih, jadi dia udah berantem lagi, flaring lagi. Ini juga udah sembuh yang jantan. Sebenarnya ini sangat rawan banget karena apa? Yang jantan ini kecil. Ini size-nya 25. Sedangkan yang betina itu 27. Wah, 27 28 dia nih. Nah, dia itu gede banget. Nah, nih yang jantan kecil. Nah, kalian bisa lihat. Tapi ini nggak apa-apa. Ini aku mau coba untuk pairin dia lagi. Siapa tahu mau pair kan gitu. Kalau sebelumnya memang sudah pair, tapi usianya masih muda banget. Ini pun sekarang usianya masih di bawah 1 tahun. Jadinya dia kan kayak ibaratnya gini loh, ikannya besar memang, tapi usianya dia masih bocil sebenarnya gitu. Tapi nggak tahu ke depannya gimana. Ini yang penting sementara ini aku sekat bening ya. Ini aku sekat bening. Untuk langkah awal pairing tuh emang kayak gini, karena sebelumnya juga sempat aku pairin. Mungkin kalau yang udah pernah nonton video tentang cara merawat Asiatica atau push Asiatica itu ada sebenarnya videonya. Itu sempat dulu aku tunjukin video waktu aku pairin gitu. Nah sekarang ini aku mau pairin lagi, berharap ya dengan di usia yang kurang dari setahun sih tetap ya, karena Februari aku keep 3 cm dan sekarang nih masih Januari ya, Januari awal, belum genap setahun lah. Cuman aku nggak tahu dari dia baby, maksudnya dari dia baru lahir, baru netes sampai 3 cm itu berapa lama nggak tahu. Ya anggaplah 1 tahun lah. Usianya mereka ini baru genap 1 tahun. Nah di sini aku mau coba pairin, semoga di usia yang sekarang itu dia sudah apa ya, maksudnya sudah bisa reproduksi lah gitu. Karena sebelumnya udah sempat ngebola, tapi emang nggak apa ya, nggak ada gininya, nggak ada hasilnya gitu. Mungkin nanti coba aku kirimin videonya dia waktu lama. Nah untuk ikannya itu dulu ini penampakannya itu kayak gini waktu awal pair, kurang lebih itu 4 bulan yang lalu mungkin ya. Nah videonya kurang lebih kayak gitu aja. Nah ini yang betina, kalian bisa lihat, wah ini gendut dan apa ya,
beda lah pokoknya sama yang, kalau yang jantan tuh lebih kurus padahal makannya sama, sedangkan yang betina itu waduh, badannya kalian bisa lihat gede banget. Nah ini proses pairingnya kurang lebih kayak gini. Ini jenisnya Asiatica White Spot, size nya yang jantan 25, yang betina ini 26 27. Nah ini penampakannya, dan yang jantan ini dulu full white spot ya, jadi mereka ini sebenarnya dulu full white spot. Aku tunjukin video masih kecilnya ya, untuk yang betina. Yang jantan udah hilang sih, ini video kecil waktu yang betina masih kecil. Nah kurang lebih tuh ini videonya dia waktu masih kecil. Ini yang betina ya, jadi full white spot gitu. Nah kurang lebih videonya kayak gitu. Nah ini lagi proses pairing. Ini hari pertama tanggal 9. Aku bakalan cek, ini kan karena baru masuk, mungkin nanti di jam selanjutnya aku bakalan cek gimana gimana hasilnya mereka ini, apa masih flaring kayak gini aja atau enggak. Aduh nggak selesai, gelut terus. Nah jadi ini guys, gini susahnya kalau kita pairing, terutama ikan yang udah pernah pair lalu pecah pair. Jadi emang waduh parah sih, lama banget prosesnya, bisa berbulan-bulan sebenarnya sebelumnya ya. Jadi aku mau cerita, sebelumnya itu aku pairing cuma 3 hari. 3 hari itu udah pair, udah nggak berantem. Dan sekarang nih kalau dilihat dari penampakannya kayak gini nih, ini sih kayaknya bisa sebulanan nih, soalnya bener-bener parah sih. Wah ini kalian bisa lihat, yang betinanya apalagi lebih gede. Ini banyak banget kejadian kalau kita pairing ikan, yang jantan itu mati biasanya kalau kita nggak kontrol ikannya gitu. Nah ini kalau udah dilihat kayak gini nih, yang betina lebih gede, yang jantannya lebih kecil, ini kemungkinan bahayanya besar banget. Nah ini aku masih mikir gimana ya kira-kira ya. Ya mungkin kalau ada waktu luang mungkin bakalan aku buka skat, tapi nanti nunggu benar-benar tepat momennya ya, karena takut fatal, kasihan si jantannya, soalnya udah baru lompat, dihajar 2 kali sebelumnya kan sampai hancur, dan baru kemarin ini lompat sampai sirip bawahnya habis. Nah jadi ya mungkin harus disabarin, tinggal lihat next ke depannya gimana. Nah ini kalian bisa lihat pertarungan. Jadi kayak gini nih, kalau ikan udah pecah pair susah. Akhirnya setelah aku tinggal ke kontes, dan aku nggak tahu nih gimana caranya dia tuh lompat dari skat sebelah. Jadi skatnya itu cuma segini, jadi ada jarak sedikit, itu dia lompat, dan akhirnya ini dia masuk barengan, dan hasilnya mereka ini duel hancur-hancuran. Aku bersyukur banget, satu yang aku bersyukur tuh nggak ada yang mati di sini loh, dan nggak terlalu parah. Ini padahal yang jantan kasihan banget, dia habis lompat siripnya hancur semua, dan sekarang harus duel lagi itu. Tapi di sini bersyukur banget karena ikannya ini kelihatannya, ini udah aku pantau sekarang, ikannya sudah akur. Nah kalian bisa lihat kan akur. Nah ini ya cukup seneng banget ikannya udah bisa akur. Padahal aku pertamanya kaget banget karena aku sebelumnya nyariin, loh ini yang di sebelah kok nggak ada, ternyata mereka udah lompat. Terus skatnya udah aku lepas, udah aman, dan ya bersyukur banget deh pokoknya. Ini akhirnya sudah bisa pair ya. Nah ini sudah bisa pair, dan tinggal lihat ke depannya, semoga ada hasil lah gitu. Karena sebelumnya sudah pernah pair, tapi memang usia nggak bisa dibohongin, usianya sebelumnya masih terlalu muda. Kalau sekarang seharusnya sudah cukup ya, karena udah 1 tahun kurang lebih, dan sudah cukup banget. Mungkin setelah ini aku nggak bakalan ganggu dia dulu, nggak bakal ganggu, jadi biarin dulu biar mereka nyaman. Setelah mereka nyaman, mungkin 1 minggu ya, 1 minggu atau nggak sampai 1 minggu, karena aku takut mereka udah ngebola duluan. Mungkin 3-4 hari ke depan aku bakalan siapin untuk medianya. Kayak aku di sini mau pakai gini, apa namanya, tali rafia ya, tali rafia. Aku pakai tali rafia, terus aku buatin lah kayak serabut-serabut itulah, pakai media telurnya mereka.
Nah untuk kedepannya gimana, mungkin aku bakalan update selanjutnya. Tapi yang pasti yang perlu kalian siapin untuk breeding Asiatica, karena sebelumnya aku udah pernah. Sebenarnya nggak usah terlalu rapi-rapi banget atau bagaimana, karena kalau memang aku udah dapat lihat para breeder yang emang beneran breeder, bukan yang kayak baru-baru. Jadi kalau emang mau dinikmatin ya di setting yang bagus. Tapi kalau emang tujuannya cuman buat yang penting ikannya bertelur, menghasilkan gitu ya, ini kayak gini aja nih. Ini kalian bisa lihat aku bener-bener parah banget ya, ibaratnya parah tuh ya. Ini air bekas maru, air udah lama nggak pakai filter, terus kotor juga kan, bekas-bekas ketapang. Nah ini aku biarin aja. Yang penting karena yang pertama tuh kenyamanan ikan sih, kalau aku yang pertama kenyamanan ikan. Dan ini ada robek-robek kayak gini habis berantem, nggak apa-apa, biarin aja, karena selama ikannya itu nggak stres maka nggak akan terjadi pembusukan gitu. Kecil kemungkinan terjadi pembusukan selama ikannya nggak stres gitu. Nah kemungkinan ini juga kalau berhasil, ini aku berharap semoga anaknya gondrong-gondrong. Ya kurang lebih kayak gitu aja. Dan mungkin kalau anaknya banyak, giveaway, nanti kita giveaway anaknya. Jadi kalau ada 100 mungkin 100 kita giveaway. Malah kalau bisa semua subscriber kita kasih. Wah. Ya mungkin kayak gitu ya, tapi nggak tahu ya, minta doanya aja buat teman-teman yang lainnya. Semoga sukses, semoga berhasil untuk breeding Asiaticanya. Dan kurang lebih videonya sekarang sampai segitu aja. Dan oke, see you, thank you. Oke guys, jadi ini mereka lagi ritual ya. Nah ini ritual lagi PDKT. Nah ini penampakannya. Nah ini malam jam 10. Kebetulan jam 10 lebih sih. Ini aku belum tidur, baru datang dari kontes. Yang tadi itu, yang kelanjutan video yang barusan, aku kira mereka ini nggak bakalan interaksi kayak gini. Ternyata ini baru anggap aja baru campur ya, nggak tahu jam berapa tadi lompatnya. Nah ini ritual nih guys. Jadi ini ritual PDKT buat maksa si cewek buat diajak wi. Nah gitu. Nah penampakannya kayak gini. Sorry agak keguncang kameranya. Nah ini penampakannya. Wah hancur banget ya yang jantan, udah baru habis lompat. Terus tadi duel sama yang betina. Dan ya kita doakan semoga biar jadi anak-anaknya, biar makin semangat aja nge-YouTube dan makin banyak pengalaman-pengalaman yang bisa aku share gitu. Nah kalian bisa lihat gak, yang betina ini gondrong banget, lumayan lah. Ini kenapa aku bilang gondrong, ini kondisinya gemuk ya. Ini ikannya gendut banget. Dan di kondisi ikan yang segendut ini, mereka ini gini masih kelihatan gondrong. Nah itu kalian lihat greget-greget yang jantan. Jadi dia tuh udah kayak nafsu gitu, pengen kawin sama yang betina. Nah ini, nah kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak usah panik, yang penting ikan kalian kalau emang lagi mau di pairing tetap dikontrol. Jadi kayak diperhatikan, dijaga lah. Kalaupun ada gelut-gelut sedikit itu nggak masalah, wajar. Oke, kurang lebih kayak gitu aja tambahan videonya. Bye bye.